Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan belajar tentang perumusan dana pertanggungan. Sebenarnya ini adalah kelanjutan dari pertemuan 2 dan ketiga. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, meminta kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam pemahaman ilmu yang baik dan bermanfaat, serta terhindar dari musibah dan dampak COVID-19. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, kita mulai. Perumusan dana pertanggungan. Berdasarkan perhitungan kita waktu di pertemuan kedua, kita misalkanlah M adalah panjang periode asuransi, P adalah besar premi dibayarkan setiap awal periode, alpha prosentase premi untuk administrasi, beta prosentase premi untuk tabaruk, 1 kurang alfa kurang beta adalah prosentase premi untuk tabungan peserta. LI misalkan bagi hasil dari investasi tahun ke I. D. Dana pertanggungan yang dibayarkan ke peserta. Jika peserta hidup sampai akhir masa asuransi, maka si nasabah memperoleh D atau dana pertanggungan sebesar M dikali 1 kurang alfa kurang beta kali P, ini adalah tabungan peserta ya, ditambah dengan sigma LI dari I sama dengan 1 sampai dengan M. Kemudian jika peserta meninggal dunia pada tahun ke K, maka dia dapat 3 dana ya. Dana pertanggungannya adalah dana peserta ditambah dana tabaruk sama bagi hasil jika ada ini ya. Nah, jadi D-nya sama dengan K kali 1 kurang alfa kurang beta kali P ditambah M kurang K kali P ditambah sigma I sama dengan 1 sampai K dari LI, dimana M kurang K kali P ini ada ada kurungnya ini, M kurang K kali P itu berasal dari dana tabaruk. Kemudian jika peserta mengundurkan diri pada tahun ke S, maka dia dapat tabungan sama bagi hasil. Jadi D sama dengan S kali 1 kurang alfa kurang beta kali P ditambah sigma LI dari I sama dengan 1 sampai S. Contoh, seorang ayah mendaftarkan diri pada perusahaan asuransi jiwa takaful dengan periode pembayaran premi dan periode perlindungan 10 tahun, berarti ini M-nya 10. Perbandingan rekening peserta, administrasi, dan dana tabaruk adalah 97%, 1%, dan 2%. Penghasilan yang diperoleh 10 juta rupiah. Sedangkan biaya hidup keluarga selama 1 bulan adalah 6 juta, sisanya untuk pembayaran asuransi. Berarti pembayaran asuransi tiap bulannya adalah 4 juta. Premi dibayarkan setiap awal tahun. Ingat, preminya per tahun. Nah, yang A, hitung uang pertanggungan dari akumulasi rekening peserta selama 10 tahun. Yang B, tuliskan pembayaran klaim apabila ia meninggal pada akhir tahun ke-8 tanpa hasil bagi dari investasi. Jadi ini sebelum masa perlindungannya habis, dia meninggal gitu ya di kurun waktu. Yang C, hitung periode waktu, tahun dan bulan untuk keluarganya mendapatkan biaya hidup seperti biasanya apabila ia meninggal di tahun ke-8 dengan asumsi tidak ada bagi hasil mudharabah. Berarti pertanyaan B dan C ada hubungannya, ya kan? Karena sama-sama meninggal di tahun ke-8 dan sama-sama tidak ada bagi hasilnya gitu ya, nggak ada bagi hasil dari investasinya. Nah, tapi perbedaannya kalau yang B ditanyakan berapa klaimnya, berarti berapa dana pertanggungannya. Yang C yang ditanya adalah periode waktu
Berarti waktu ya dalam tahun dan bulan untuk keluarga yang mendapatkan biaya hidup. Nah, itu berapa? Yang D, jika pendapatan bagi hasil investasi yang diperoleh adalah rata-rata 2 juta per tahun. Nah, ini udah ada bagi hasil. Dan nisbah 70% banding 30% untuk peserta dan perusahaan, berarti 70% untuk peserta, 30% untuk si takafulnya, si asuransi jiwa takafulnya ya. Hitung tambahan waktu. Nah, untuk biaya hidup keluarganya apabila ternyata ia meninggal pada tahun ke-8. Nah, ini pun ada hubungannya. Jadi B, C, D ini sama-sama meninggal di tahun ke-8. Perbedaannya yang B, dia tidak ada bagi hasil. Ya kan? Kalau yang D ada bagi hasil. Nah, yang C yang ditanya periode waktu, sedangkan yang D adalah tambahan waktu biaya hidup keluarganya. Gitu ya. Oke, kita jawab. Yang A. Dana asuransi tiap bulannya kan 4 juta tuh. Ya, berarti karena premi dibayar tiap awal tahun, berarti tahunan, berarti preminya adalah 12 dikali 4, sama dengan 48 juta. Uang pertanggungan dari akumulasi rekening peserta selama 10 tahun adalah 10 dikali 1 kurang 1% kurang 2% kali 48 juta. Jadi sama dengan 465,6 juta. Karena di sini tidak ada bagi hasilnya, ya kan? Jadi dia cuma dapat tabungannya saja. Seperti itu. Kemudian apabila ayah meninggal pada akhir tahun ke-8 yang B. Nah, berarti kan periodenya apa? Dia sudah menjalani periode K sama dengan 8 ya. Nah, dana yang didapat oleh ahli waris itu D sama dengan 8 dikali 0,97, ini dari 1 kurang alfa kurang beta ya, atau tabungan pesertanya dikali dengan 48 juta. Ditambah dengan 10 kurang 8. Nah, 10 itu kan M-nya ya, periode masa pertanggungannya, dikurangi 8 dikali 48 juta. Jadi ini totalnya adalah 468,48 juta. Di sini pun karena si nasabah karena belum ada bagi hasil ya, jadi nggak ada ditambah dengan bagi hasil. Yang C, uang pertanggungan yang diterima dapat menghidupi keluarga dengan biaya 6 juta per bulan diketahui, ya kan? Nah, berarti waktunya ini uang pertanggungan yang B tadi itu bisa menghidupi berapa lama gitu ya. Itu tinggal dibagi 6 juta aja. Jadi 468,48 juta yang udah kita peroleh di B dibagi dengan 6 juta. Jadi sama dengan 78,08. Ini kita bulatkan ke atas karena ini ya, jadi 79 bulan lah. Atau 6 tahun 7 bulan. Nah, yang D, jika hasil bagi rata-rata 2 juta per tahun, maka akan mendapatkan total bagi hasil ya, itu sigma I sama dengan 1 sampai 8 dari LI adalah 0,7 kali 2 kali 8. Karena kan ini nanti jadinya sigma I sama dengan 1 sampai 8 dari 2 juta ya. 2 juta. Berarti semuanya sama 2 juta. 2 juta tambah 2 juta tambah 2 juta sampai 8 kali. Itu kan sama aja dengan 2 juta kali 8. Nah, dikali 0,7. Kenapa? Karena tadi diketahui 70% yang didapat di nisbah bagi hasil untuk peserta, ya kan? Jadi sama dengan 11,2 juta. Ini tambahannya. Berarti tambahan waktunya 11,2 bagi 6 atau kira-kira 2 bulan. Seperti itu. Nah, cukup sekian hari ini. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Bagi yang mengumpulkan pertama kali akan mendapatkan, dan pertama kali dan benar ya, akan mendapatkan tambahan nilai untuk UTS sebesar 0,3. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.